Pemilu itu pesta demokrasi. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon. Anak dan juga menantunya mendapatkan jabatan publik, lemahnya kontrol kekuasaan. Yang namanya pesta, harusnya rakyat itu bersenang. Iya dah. Menurut KPK, politik dinasti yang terjadi dan memang sudah terjadi di beberapa daerah menjadi pintu masuk korupsi. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas HIC. Dan di video ini kami akan membahas dua film dokumenter dari Watchdog Documentary, yaitu Pesta Oligarki dan Keluarga Berkuasa. Dua film ini membahas hal yang sangat-sangat penting loh, yaitu bagaimana kekuasaan bekerja di Indonesia dan bagaimana dampaknya ke masyarakat. Pertama, kita bahas Pesta Oligarki. Film ini pada dasarnya mempertanyakan ulang apa itu istilah pesta demokrasi. Biasanya kan pemilu itu dipromosikan sebagai perayaan rakyat. Namun di film ini justru dikritisi habis-habisan. Dan ternyata istilah pesta demokrasi itu sendiri ternyata pertama kali dipopulerkan oleh Soeharto pada tahun 1982. Tapi pada saat itu pemilu sebenarnya hanya formalitas saja. Pemenangnya sudah pasti. Dan menurut film ini, situasinya sekarang nggak jauh beda. Pemilu masih dipakai sebagai alat mempertahankan kekuasaan, bukan untuk menyejahterakan rakyat. Yang berkuasa tetap itu-itu aja. Lingkarannya kecil dan saling menguntungkan. Itulah yang disebut oligarki. Rakyat cuma datang ke pesta. Habis itu, balik lagi ke realitas hidup yang susah, karena keputusan-keputusan penting tetap ditentukan oleh para elit. Film ini juga membahas kerasnya pengaruh parpol. Parpol digambarkan sebagai imperium-imperium baru. Anggota DPR yang harusnya wakil rakyat justru lebih banyak bertindak sebagai pesuruh dari partai. Nah, ada satu isu besar yang dibahas di sini, yaitu tentang presidential threshold. Jadi kebijakan ini tuh minta partai buat punya at least 20% kursi di DPR atau enggak 25% suara nasional. Barulah mereka bisa menyongsong capres. Tapi di film ini dijelasin kalau kebijakan yang kayak gini yang malah bikin demokrasi kita jadi makin menyempit. Karena banyak calon alternatif lain yang tidak bisa atau susah buat maju. Sehingga yang maju ya yang itu-itu doang gitu. Dan pada akhirnya koalisi itu terbentuk bukan karena visi, melainkan karena kepentingan. Dan bahkan transaksi politik ini yang bikin kayak kursi kabinet aja bisa menjadi sebuah alat tukar, bisa dijadiin sebagai alat tukar, bukan karena bentuk profesionalisme. Nah, di film ini tuh juga nunjukin kalau rakyat kecil yang sering banget kena dampaknya. Salah satu contohnya itu dari Cindy Hardianti, dia dari Lampung, yang mana keluarganya itu digusur karena sebuah proyek yang berkaitan sama kekuasaan. Kasusnya nggak cuma dari Mbak Cindy tadi aja, tapi banyak kasus-kasus lain kayak kasus di Kanjuruhan, terus di Papua, terus kayak ada anak-anak yang tenggelam di tambang di Kalimantan. Itu semua nunjukin kalau sistem politik kita yang harusnya ngelindungin masyarakat malah justru sebaliknya, mereka malah kayak sering menyengsarakan masyarakat seperti itu. Dan semua itu menunjukkan kalau hukum dan institusi di Indonesia tidak bisa dipercaya lagi oleh publik. Kasus pelanggaran etik di MK yang meloloskan Gibran menjadi cawapres mendukung kemunduran demokrasi. Karena itu, muncul gerakan seperti Mahkamah Rakyat, ruang alternatif buat korban mencari keadilan di luar sistem yang resmi dianggap sudah rusak. Kesimpulan yang kami dapat dalam film Pesta Oligarki ini, film ini menilai pemilu 2024 sebagai kegagalan demokrasi. Para narasumber bahkan kasih nilai merah, ada yang 2/10, ada yang minus. Buat mereka, yang terjadi bukanlah pesta demokrasi, tapi pesta para oligarki. Pesannya jelas, Indonesia
butuh reformasi politik total, bukan cuma ganti pemimpin. Selanjutnya kita masuk ke film kedua, yaitu film Keluarga Berkuasa. Kalau yang pertama tadi itu kan lebih fokus ke oligarki. Nah, kalau film yang kedua ini lebih fokus ke politik dinasti atau kekuasaan yang diwariskan lewat hubungan keluarga. Film ini menjelaskan bahwa praktik dinasti itu semakin marak sejak tahun 2015. Setelah MK menghapus aturan larangan pencalonan bagi keluarga petahana. Keputusan itu memperlakukan calon sebagai warga biasa, tapi mengabaikan hak pemilik untuk mendapatkan kompetisi yang adil. Salah satu contoh besar yang ditampilkan adalah keluarga Abdul Ghani Kasuba di Maluku Utara. Selama menjabat, izin tambang dikeluarkan secara besar-besaran dan dampaknya sangat parah. Sungai-sungai rusak, banjir merendam kebun, sampai pada konflik lahan. Pada 2004, Abdul Ghani akhirnya divonis 8 tahun karena suap 100 miliar terkait izin perusahaan. Atau lainnya itu di Mamuju Tengah lewat keluarga Arastamundi. Jadi mereka yang memegang lembaga eksekutif dan legislatif. Nah, karena kekuasaan ini dipegang oleh keluarga yang sama, ini menyebabkan pengawasan di daerah sana itu jadi menipis, bahkan bisa jadi hilang gitu. Dan hasilnya adalah IPM jadi rendah, tingkat kemiskinan jadi tinggi, terus lagi masyarakat hidup di bawah tekanan politik terus-terusan. Dan bahkan ada seorang ASN yang takut untuk bersuara karena dia takut dimutasi, karena dengan bersuara dia akan dianggap melawan keluarga itu gitu. Jadi film ini juga nunjukin kalau politik dinasti itu sangat rawan akan korup. Karena seenggaknya ada 38 politisi dinasti yang terjerat kasus korupsi, mulai dari suap tambang sampai penggandaan barang. Dan yang bikin tambah miris adalah bagaimana dinasti justru dinormalisasikan. Di level nasional misalnya, Presiden Jokowi disebut sebagai bapak politik dinasti Indonesia karena untuk pertama kalinya suksesi dinasti terjadi langsung di tingkat nasional. Kesimpulan yang kami dapat dari film Keluarga Berkuasa, bahaya utama politik dinasti adalah saat kekuasaan jadi hak keluarga, bukan proses demokratis. Masyarakat bisa terjebak puluhan tahun dengan pemimpin yang sama hanya karena faktor keluarga. Film ini menentang kita supaya tidak memberi karpet merah untuk kandidat dinasti dan memastikan kompetisi politik tetap fair. Jadi, dari dua film ini kita bisa melihat bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar, baik dari oligarki maupun politik dinasti. Keduanya punya dampak langsung ke rakyat, ke lingkungan, dan ke masa depan negara. Film-film ini ngajak kita untuk lebih kritis, bukan cuma ikut pemilu, tapi juga ngelihat siapa yang kita pilih dan struktur kekuasaan di baliknya. Karena tanpa reformasi, demokrasi akan kehilangan maknanya dan akan menjadi formalitas saja. Sekian review dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Demokrasi cuma bisa bertahan Cuma bisa bertahan kalau rakyat berani bersuara dan tidak tunduk pada kekuasaan. 8 politisi dinasti. Ya Allah. contohnya di level nasional. Bapak Jokowi adalah keluarga. kan kekuasaan bekerja dan Karena 2015 setelah kalau sistem